Oke, kita lanjutkan materi ke materi bab berikutnya di bab ke-8. Nama babnya itu hukum gravitasi Newton. Di hukum gravitasi Newton ini akan ada 3 hal yang kita bahas, yaitu gaya gravitasi, percepatan gravitasi, sama hukum Kepler. Untuk percepatan gravitasi ini biasa juga disebut sebagai kuat medan gravitasi. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu gaya gravitasi. Nah, di hukum gravitasi ini mengatur tentang interaksi antar kedua benda bermassa yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Nah, begini pendekatan dari bunyi hukum gravitasinya mengatakan bahwa setiap benda menarik benda lain dengan gaya yang sebanding dengan perkalian massa-massanya. Maksudnya dari massa-massanya ini adalah massa dari benda yang saling berinteraksi tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua benda tersebut. Jadi yang dimaksud di sini jarak berarti berapa ukuran berdasarkan panjang dari kedua benda tersebut. Jadi di sini jarak ya, bukan lagi perpindahan karena kita tidak lihat kiri kanannya lagi. Pokoknya berapa saja jarak antar kedua benda tersebut. Nah, besarnya gaya tarik menarik kedua benda tersebut disebut dengan gaya gravitasi. Nah, besar dari untuk persamaan gaya gravitasinya itu G M1 kali M2 per R pangkat 2. Dengan G adalah tetapan gravitasi, nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, itu pengantar untuk hukum gravitasi. Pengantar sekaligus sampai situ saja. Langsung ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya. Kita lanjut. 2 buah kapal perang, yang bagian pertama yang saya bahas ini. 2 buah kapal perang yang masing-masing bermassa 492.000, bagaimana cara sebutnya nih? 492.000 ton didekatkan pada jarak 1 meter sehingga jarak antar pusat kedua kapal adalah sama dengan 64 meter. Berapakah gaya gravitasi di antara keduanya? Jadi kalau kita mengerjakan soal hukum gravitasi seperti ini, yang dipakai itu adalah jarak antar pusat massanya. Jadi angka 1 meter ini diabaikan saja karena yang kita ambil dari perhitungan ini adalah jarak antar kedua pusat kedua kapal. Maksud pusat ini adalah pusat massanya. Jadi 1 meternya ini terabaikan karena yang diambil adalah yang jarak antar kedua pusatnya. Itu 64 meter. Nah, kalau kita mulai menghitung berarti hitungannya seperti ini. Saya tulis dulu ya angka-angkanya. Mana ya? Nah, ini jadi massa kapalnya itu 492.000 ton, R-nya itu 64 meter.
Nah, ini kita tinggal masukkan angkanya saja, biasa saja ya rumusnya. 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 492,000 kali 10 pangkat 3. Jadi massa kapalnya itu untuk satu kapal sebesar ini ya. Karena di sini M1, M2, terus massa kapalnya itu sama, berarti ini tinggal dipangkat 2 nih. Bisa? Bisa, Ustadz. Oke. Iya. Terus R-nya 64 dipangkat 2. Bisa? Bisa. Oke. Kita sederhanakan bentuknya ini. Saya ubah jadi 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali. Jadi saya tulis begini, 492 kali 10 pangkat 10 pangkat 6 per 64 pangkat 2. Saya ubah dulu bentuknya seperti ini, baru saya hitung. Jadi 6,67. Kalau 492 bagi 64 adakah? Tidak bagus angkanya. Ini dibagi 4, jadi bentuknya itu nanti 492 kali 10 pangkat 6 per 64, terus di sini saya pangkat 2 di sini. Baru hasilnya 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 492. Ini saya sederhanakan bentuknya, ini saya bagi 4, jadi dapatnya 1, 2, 3. Yang ini 16. Jadi hasilnya di sini 1, 2, 3 kali 10 pangkat. Jadi 1, 2, 3 kali 10 pangkat 6 per 16. Terus dipangkat 2. Nah, ini yang kita hitung, 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 1, 2, 3 pangkat 2 kali 10 pangkat 12 per 256. Nah, ini kita coret, ini sisa 1. 1 baru kita kali, 6,67 kali 15 129 dikali 10 dibagi 256. Jawabannya itu 3941,83 Newton. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ustadz, Boleh saya lihat dulu? Apa? 10 pangkat 6 itu dari mana? Di sini ini kan 3 nolnya. Saya kasih ketemu yang ini. Oh, Ustadz, boleh lihat ulang soalnya yang ini? Oh, ada yang belum download dari e-learning. Iya, belum Ustadz. Baru tahu juga kalau ada. Kan saya sudah janjikan, bilang saya upload sebelum belajar. Sudah Ustadz.
Oh ya, kalau ada yang tanya buku apa yang saya pakai, buku ini. Aduh, salah. Nama penulisnya itu Bob Foster. Ustadz, Hmm? boleh tanya? Iya, lanjut. Itu yang 10 pangkat 3-nya dapat dari mana ya Ustadz? Soalnya tadi jaringanku nge-lag. Ton. Ini ton. Karena ton jadi 10 pangkat 3. Oh iya. Oke. Ada lagi? Jadi ini satuannya diubah ke satuan satuan untuk sistem standar internasional ya. Kilogram Ustadz. Kilogram. Oh iya. Ada lagi yang mau ditanya? Ya ini masih kasih masuk angka, dihitung, masih biasa kan. Bagaimana belajar online-nya? Masih membosankan seperti yang dulu? Masih. Oke. Enggak juga, jujur banget. Ya, saya tidak tahu nih inovasinya caranya diubah supaya hilang bosannya bagaimana. Di kelas juga sih membosankan juga sih ujung. Saya lanjut di soal kedua. Bintang Sirius merupakan bintang paling terang yang terlihat di malam hari. Bila massa bintang 5,0 kali 10 pangkat 31 kg dan jari-jarinya 2,5 kali 10 pangkat 9 meter, berapakah gaya yang bekerja pada sebuah benda bermassa 5 kg yang terletak di permukaan bintang Sirius? Sirius. Astagfirullah. Jadi yang ditanya berapakah gaya gravitasinya? Gaya yang bekerja pada sebuah benda bermassa 5 kg yang terletak di permukaan bintang Sirius ini. Jadi kalau kita perhatikan gaya gravitasi ini sebenarnya itu juga yang disebut dengan gaya berat, M kali G. G itu kan percepatan gravitasi. Nah nanti saya kasih jelas pas sampai di materi percepatan gravitasi. Saya dulu ini. Pokoknya yang kalian tahu dulu infonya, sekedar info bahwa gaya gravitasi itu juga yang biasa disebut dengan berat benda. Massanya 5 kali 10 pangkat ini 31. M Sirius, M bintang saja saya tulisnya. M benda jari-jarinya 10 pangkat 2,5 pangkat meter. Oke. Ini menghitung biasa juga ya. Belum susah. Jadi rumusnya F sama dengan G. Di sini massa bintang, massa benda. Jadi kita ubah indeksnya, massa bintang kali massa benda per jarak antara bintang ke benda. Karena bendanya terletak di permukaan bintang, kalau bendanya berada di permukaan bintang berarti jarak dari pusatnya bintang ini kan dianggap bukan planet, bintang Sirius. Ini adalah pusat dari massa untuk bintang Sirius. Terus bendanya misalnya terletak di bagian sini.
berarti jarak dari pusat massa ke sini. Nah, pusat massanya itu bisa juga disebut sebagai pusat lingkarannya. Dianggap bahwa Siriusnya ini atau bintang Siriusnya ini memiliki bentuk seperti bola. Nah, berarti jarak dari pusatnya ke permukaan sini ya sama dengan jari-jarinya. Nah, berarti jari-jarinya ini jaraknya itu sama dengan jari-jarinya. Berarti tinggal dikasih masuk 6,67 kali 10 pangkat min 11 kali massa bintang 5 kali 10 pangkat 31 dikali 5 kali 10 pangkat tidak ada ya, 5 saja, per 2,5 kali 10 pangkat 9 tapi di pangkat 2. Terus ini kan 5 kali 5 itu 25 kan? Nah, terus ini 2,5-nya saya ubah dulu bentuknya jadi 25. Nah, bagaimana caranya mengubah? Ini kan 10 pangkat 9 terlalu kecil, nah. Ini kan 2,5 kali 10 pangkat 9. Supaya jadi 25 di sini, berarti 10 pangkat berapa sisanya? 8. 8. 8 atau 10? 8. 8 atau 10? 8. 8. Saya yakin. Hah? 8. Yakin? Insya Allah. 10 Ustaz. Insya Allah, jagonya bagaimana? Nah, jadi 25 dikali 10 pangkat 31 per 25 kali 10 pangkat 9. Ini di pangkat 2. Pangkat 8. Sorry. 8. Ya, betul. Kalau pangkat 2 itu berarti 25 kali, kan 25 pangkat 2 itu berarti 25 kali 25 kan? Bisa? Iya. Berarti Bisa. tulisnya begini. 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 25 per 25 kali 25 kali 10 pangkat 16. Bisa sampai sini? Bisa Ustaz. 25 yang ini kita coret sama yang ini. Bisa. Toh, terus 11, 31 sama yang 16 ini. Ini tahu Jito cara penjumlahannya kalau pangkat seperti ini dioperasikan? Iya, tahu, Kurang Ustaz. berarti kalau pangkat dibalik. Iya. Ini 10 pangkat 15. 15. 10 pangkat 15 Ustaz. Terus kalau ketemu sama ini? 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 berarti. Ya. 6, sorry. Cek. 6,67 per 25 kali 10 pangkat 4. Nah, ini tinggal ini saja yang kita hitung. Berarti 66.700. 67 kali 10.000 dibagi 25. Jawabannya itu 2.668 Newton. Sudah? Sudah Ustaz. Ya masih perhitungan biasa kan? Supaya kalian ingat dulu perhitungan cara menggunakan notasi ilmiah yang pangkat-pangkat begini nih. Kalian dapatnya ini kelas 3 SMP atau 2 SMP? Kelas 3 Ustaz. Kelas 3 Ustaz. Bisa ya? Bisa. Sudah? Sudah. Nah, yang bagian ini dikerja juga kah? Sudahlah, hitungan begitu lagi. Nah, melelahkan.
Kita pindah ke bentuk soal yang lain. Atau Itu sama sih caranya kah? sama yang sampai sini nih. Sampai sini. Nah, kalau yang ini berapa persenkah gaya itu dibandingkan dengan berat satelit di permukaan bumi? Berarti sudah beda lagi hitungan yang bagian ini kan. Dikerja saja Ustaz. Kerja saja ya. Iya. Ustaz. LAUNCH. Ada yang tahu masanya bumi? Di sini masanya bumi tidak dikasih tahu ya. Cukup memberatkan juga. Jadi nanti mau dicari juga itu, Ustaz. Hah? Mau dicari itu juga berarti yang itu tadi masa bumi. Mau dicari? Tidak. Sudah ada angkanya. Oh, Cuma tidak diterakan di soal. Harus dihafal. Oke. Maksanya bumi itu 5, saya enggak hafal. Oh, bukan 5, mana? 6 kali 10 pangkat 24. Ini angka-angkanya. Terus kita operasikan. Oh, F-nya. Saya tidak usah tulis lagi persamaannya, langsung angkanya saja. 6,67 kali 10 pangkat min 11. 200 kg. Kali ini. 6 kali 10 pangkat 24. Dikali ini. Dibagi R. 30.000 kilometer. Kilometer diubah ke meter ya. Berarti dikali 10 pangkat 3, terus dipangkat 2. Terus, ini kita kali dulu 200 kali 6, berarti 1200 kali 10 pangkat 24, sini 6,67. Nih, ini kan 4 nolnya, jadi di sini berubah jadi 10 pangkat 7. Bisa ya? Bisa Ustaz. Terus 10 pangkat 7 berarti 3 kali 10 pangkat 7. Saya langsung jawab, kalau 3 kali 10 pangkat 7 terus dikuadratkan, berarti di sini 9 kali 10 pangkat 14. Bisa? iya. 10 pangkat 14 Ustaz. Iya. Oh. Atau dijabarkan dulu. Aduh, nge-lag. 3 kali 10 pangkat 7 terus dipangkat 2. Ini kan 3 pangkat 2 9. 10 pangkat 7 dipangkat 2 kan berarti 10 pangkat 14. Berarti 6,67. Begini.
Bisa? Bisa. Terus kita tinggal operasikan angka yang ini 6,67 kali 1200 bagi 9. Kalian pada pegang kalkulatornya di HP Ustadz. HP-nya dipakai Google Meet. Ya benar juga sih. Jadi saya sudah hitung dapatnya itu 889,33 kali 10 pangkat min 1 Newton. Kalau kita mau hilangkan 10 pangkat min 1-nya, komanya kasih maju ke depan. Jadi hasilnya itu 88,933 kali 10, sudah tidak ada kali 10 nya. 0,9933 Newton. Nah, ini beratnya satelit di ketinggian segitu, 88,933. Jadi lebih berat apa ya? Lebih berat 2 karung semen dibandingkan satelit tersebut kalau di ketinggian segitu dibandingkan semen yang berada di permukaan bumi. Jadi kalau kita cari persentase perbandingan beratnya, berarti kita bandingkan saja berapa beratnya di ketinggian tersebut, W di 30.000 km dibagi W di permukaan bumi. Nah, kalau W di 30.000 meter itu, ini tadi angkanya 88,93. Oh, hilang 9-nya. Dibagi dengan beratnya satelit di permukaan bumi. Kalau beratnya satelit di permukaan bumi, berarti massanya tinggal dikali dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi sebelum dibulatkan angkanya itu, 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, ini angkanya sebelum dibulatkan jadi 10. Kita pakai angka yang ini supaya hasilnya lebih akurat. Jadi 200 dikali 9,81. Karena diminta persentase, berarti di sini dikali 100%. Ini tinggal dihitung, baru kali 100%, dapat dah tuh jawabannya. Jawabannya itu 4,53%. Seperti itu. Bisa diikuti. Berarti kalau ada berat buminya pakai yang itu Ustaz, 6,67. Berat bumi yang ini. Oh iya, 6,0 itu. Tapi ada juga nanti soal yang tanpa perlu digunakan massa buminya, kita pakai perhitungan lain. Misalnya diberikan di soalnya itu percepatan gravitasi. Nah, kita bisa pakai perbandingan untuk menentukan berapa percepatan gravitasi di ketinggian tersebut. Cuma karena di soalnya ini tadi yang
soal sebelumnya itu karena tidak diberikan percepatan gravitasi berarti belum bisa diutak-atik soalnya. Jadi kita perlu hafalan saja, hafalan berapa massa bumi, yaitu sebesar 6,0 kali 10 pangkat 24 kg. Kalau soalnya sudah ada percepatan gravitasinya berarti kita tinggal pakai perbandingan menyelesaikan. Oke, saya lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah ada Ustaz, lanjut. Nih, ini soal pengembangan soalnya. Ini sebenarnya kalau saya bahas pengembangan soal sebenarnya sudah masuk di pendalaman minat, tapi karena pendalamannya masih soal perbandingan, ya kalian sudah lebih pintar kok kalau di perbandingan. Sebuah benda di permukaan bumi memiliki berat 100 Newton. Kemudian benda tersebut dibawa ke sebuah planet yang memiliki massa 10 kali massa bumi dan jari-jarinya 2 kali jari-jari bumi. Berat benda di permukaan planet adalah, sebenarnya ini soal pilihan ganda, tapi saya tidak mau munculkan optionnya. Kenapa saya tidak mau munculkan optionnya? Yang bilang lagi di optionnya tidak ada lagi jawabannya. Seperti saya salah hitung begitu. Berarti ini ini pertama kalinya saya ajarkan ke kalian bagaimana cara menggunakan perbandingan. Jadi yang dibandingkan itu berat benda di bumi sama berat benda di planet. Toh? Terus ini kita tinggal misalkan bahwa massanya planet itu 10 kali massanya bumi. Terus jari-jari planet itu 2 kali jari-jari bumi. Oh, sudah pernah saya kasih kalian perbandingan di Ustaz, kapan? Saya masih tulis soal. Jangan dulu. Saya masih tulis soal. Kayaknya perbandingan ini saya pernah kasih kalian juga di gaya hukum di dinamika gerak materi gaya yang hukum 2. Dulu. W-nya di bumi. Jadi massa planet 10 kali massa bumi, jari-jari planet 2 kali jari-jari bumi, B ini bumi ya, P ini planet. Jadi berat benda di bumi, sorry tulisannya kalau di apa nih? Di kamera, di laptop, Mbak. Aneh. Kayaknya harus lebih panjang ini B-nya kan? Sama dengan 100 Newton. Terus yang kita pakai persamaannya itu ya persamaan berat atau gaya gravitasi W bumi. Kalian mau pakai per begini atau banding begini? Kalian pilih yang mana? Ayo, nggak ada yang nyahut. Terserah usah saja. Ya, supaya kalian lihat model lainnya saya pakai yang titik 2 ya. Jangan bingung karena cara kerjanya sama. WB dibandingkan WP sama dengan rumus dari berat atau gaya gravitasi itu G M benda. Bendanya saya kasih besar ya, B-nya kali M bumi per jari-jari bumi. Toh, pangkat 2 berbanding G, ini banding ya, massa planet kali massa benda dulu. Massa benda kali massa planet per jari-jari planet pangkat 2.
Terus beratnya benda di bumi itu adalah 100 dibanding dengan beratnya benda di planet. Ini masih dicari WP sama dengan untuk angka yang sama kita coret. Ini G-nya kan sama ini. Jadi G bagi G habis, massa benda dihabiskan dengan massa benda. Berarti sisa massa bumi berbanding massa planet, jari-jari bumi berbanding dengan jari-jari planet. Masanya planet katanya adalah 10 kali massa bumi. Berarti tulisnya begini nanti. MB per RB pangkat 2 sama dengan 10 sama dengan dibagi 10 MB per jari-jari bumi jari-jari planet 2 kali jari-jari bumi. Jadi tulisnya begini. 2 RB pangkat 2. Bisa? Bisa Ustaz. Ayo, yakin bisa? Boleh ulang sedikit Ustaz? Yang Dari MB per RB pangkat 2. ini kan langsung turun yang ini MB sama RB-nya kan. Cuma di sini yang Iya. beda. Massa planet berdasarkan yang diketahui adalah 10 kali massa benda. Nah, yang paling sering saya alami kesulitan dari siswa itu adalah pemahaman simbol, kemampuan menggunakan simbol. Misalnya di sini kan soalnya dikasih tahu, ini soalnya, ini kan dikatakan massa sebuah planet yang memiliki massa 10 kali massa bumi. Terus jari-jarinya 2 kali jari-jari bumi. Kesulitan yang terbanyak saya dapat dari tahun lalu. Kenapa saya baru sebut tahun lalu? Karena baru tahun lalu saya real mengajar. Jadi yang diobservasi baru tahun lalu. Ternyata mereka sulit menulis seperti ini nih. Bahwa MP sama dengan 10 MB. Ini sulitnya di sini nih saja. Kalau tidak bisa dibentuk seperti ini, ya pasti angka-angka yang mereka tulis untuk hitungan di sebelah sini ini aneh-aneh nanti. RP sama dengan 2 RB. Kalau kalian kesulitan di bagian sini, berarti kalian mengalami kesulitan bagian simbolik, menyimbolkan informasi dari soal ke dalam bentuk simbol-simbol. Ini simbol nih. Banyak tuh. Bukan banyak. Kayaknya memang masalah seperti itu di seperti umumnya, baik di matematika maupun di fisika. Apalagi fisika lebih banyak soal ceritanya kan. Cerita di keadaan diceritakan. Nah, kalau matematika kan jarang soal ceritanya kan. Lebih banyak angka saja sudah dalam bentuk simbol terus dioperasikan. Nah, kalau di fisika karena di soalnya bentuknya cerita, jadi kalian harus buat dalam bentuk simbol. Ini, bayangkan kalau kalian masih tulis di sini M1, M2. Kalian yang tidak terlalu paham yang mana M1, yang mana M2, M1 itu benda, M2 itu planetnya. Kalau kalian masih tulis ini M1, M2, bisa saja di sini massa benda, massa bumi, di sini kembali lagi massa benda, massa bumi. Karena yang kalian ingat planet itu bumi juga. Kecoret dah tuh nih dua-duanya. Kecoret juga ini yang dibawa karena jari-jarinya sama. Berarti 100 sama dengan 100. Banyak saya dapat kayak begitu juga. Karena mereka tulis M1, M2 kan. M1, M2. M1, M2. M1 coret sama M1, M2 coret sama M2. Hati-hati juga bentuk seperti itu. Kira-kira bisa dipahamkan tidak kesulitan yang kalian nanti bakal hadapi? Kalau kalian memiliki. Insya Allah bisa Ustaz. Jadi kalau diberikan soal seperti ini, karena indeks sebenarnya itu cuma indeks saja. Jadi M1, M2-nya itu yang indeksnya 1 sama 2 itu bisa diganti-ganti kok. Kalau nanti di sini misalnya benda A dan benda B, berarti di sini nanti jadi MA, MB, kayak begitu. Jadi jangan terlalu terpaku sama indeksnya. Oke, saya lanjut. Terlalu banyak saya cerita tadi. Enggak, saya cerita itu supaya kalian pahami kesulitan belajarnya kalian. Kesulitan belajar yang kedua setelah operasi matematika ya di situ.
pemahaman simbolik. Jadi ini MB-nya kita coret di sini. Terus RB-nya kita coret. Bisa? Ini kan MB-nya kita coret di sini. Terus RB-nya kita coret kayak begini. Bisa? Bisa. Nah, itu kan berarti sisa 1 kan, sisa 1. Ini sudah tidak ada koefisiennya, berarti di sini sisa 1. Di sini 10 bagi 2, 5. Bisa? Jadi 100 banding WP sama dengan 1 dibanding 5. Perlu kali jauh kali jauh, dekat kali dekat. Jadi 100 kali 5 100. Jadi jawabannya itu berapa? 500. Nah, bukan 500. Coba cari salahnya di mana. Bukan 500 jawabannya, coba cari salahnya di mana. Itu 5 itu dari mana tadi, Ustaz? 10 bagi 2. Ayo dong, masa selama itu? Tadi Ustaz bilang jauh kali jauh, dekat kali dekat. Jauh kali jauh, dekat kali dekat. Berarti itu sekali 5, WP kali 1. WP kali 1. Belum dikasih soal full, udah pusing gitu. Salahnya di mana? Tidak pakai gaya gravitasi kah, Ustaz? Gaya gravitasi itu gaya berat juga. Ini kan rumusnya gaya gravitasi. Oh, iya. Sudah nemu jawabannya? Belum ya? Salahnya tuh di sini nih. Lama banget. Nah, ini salah satu kesulitan yang saya bilang tadi. Nomor 1 adalah kesulitan di operasi matematika. Salahnya tuh di sini nih.
Kan masanya jari-jarinya planet itu 2 RB kan? No, salah kalau Anda langsung tulis di sini pangkat 2. Anda harus kurung dulu. Jadi Oh berarti sih, Anda harus dikurung dulu. Kalau Anda tidak kurung, 2-nya tidak kena pangkat 2. oh berarti 4. Oh berarti jawabannya 250 Ustaz. Buru-buru banget. Iya. Oke. 100 kali. Jadi di sini nanti 10 bagi 4 kan? Kasih panjang dah. Kalian pusing. 100 kali 10 WP kali 4. Iya. Di sini 10 MB per 2 pangkat 2, 4 RB pangkat 2. Nah, di sini baru dicoret. Ini 1, ini 5/2 atau 2,5, terserah lah. Jadi di sini 100 banding WB 1 banding 2,5. Jadi WB-nya adalah 250 meter. Seperti itu. Bisa ya? Bisa kira-kira? Bisa, Ustaz. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ustaz. Yakin? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau yang bagian nomor 2 ini kalian kira-kira bisa kerja atau tidak? Baca-baca dulu soalnya. Anda langsung mau bilang tidak? Tidak, Ustaz. Kalian Anda mau dicoba-coba dulu. Iya, dicoba dulu, Ustaz. Pas dicoba tetap juga. Ya, sambil dibaca-baca saya tulis keterangannya dulu. Oke, saya lanjut. Jadi di sini suatu benda terletak di antara bumi dan bulan, terus beratnya itu sama dengan 0. Maksudnya kalau beratnya sama dengan 0, berarti gaya gravitasi untuk benda tersebut itu sama dengan 0. Jarak benda terhadap bumi adalah, yang ditanya itu terhadap bumi. Ini dulu ya, saya masih menggambar. Ini bumi, ini bulan. Terus masanya bumi itu 81 kali massa bulan. R-nya itu 383.000 km. Ini nanti masih dibuat dalam kilometer kok.
Misalkan ini jaraknya itu semuanya adalah R. Jarak dari pusat ke pusat itu jaraknya R. Terus bendanya diletakkan di antara bumi sama bulan. Di antara bumi sama bulan. Kira-kira taruh sini lah. Taruh sini. Terus yang dicari itu adalah jarak dari bumi ke benda tersebut toh, atau jarak benda tersebut terhadap bumi. Berarti jarak dari sini pusat bumi ke benda yang ini itu yang disimbolkan dengan angka X. Toh? Bisa? Iya. Terus jarak dari bulan ke benda itu yang disimbolkan dengan R dikurang X. Kenapa bisa R dikurang X? Karena keseluruhannya ini adalah R. Bisa? Bisa. Ini kan dari Bisa. sini ke sini X kan yang mau dicari. Terus panjang totalnya ini dari bumi ke bulan adalah R. R itu yang ini nih, yang di atasnya. Nah, berarti jarak dari benda ke bulan berarti R saya kurangi dengan X. Bisa kira-kira? Bisa, Ustaz. Oke. Nah, baru kita operasikan. Bisa Ustaz. Nah, begini. Kalau bumi, ini kan kalau kayak gravitasi berarti tarik-menarik, toh. Berarti F-nya bumi ke benda, dia tarik ke sebelah sini nih. Anggap ini F bumi ke benda. Berarti dia tarik ke sebelah kiri. Terus F bulan dia tarik ke sebelah kanan. Nah, karena di situ gaya berat dari benda ini adalah sama dengan 0, berarti FB-nya bumi sama FB-nya bulan itu nilainya sama besar. Karena berlawanan arah, terus hasilnya sama dengan 0. Berarti kalau kita buat dalam persamaan hukum Newton, berarti FB-nya yang negatif ya, bumi karena ke kiri. F bulan dikurang F bumi hasilnya sama dengan 0. Berarti F bulan sama dengan F bumi. Bisa kira-kira? Ya Allah, nggak nyahut. Bisa Ustaz, bisa. Nggak nyahut, kita ulangan minggu depan. Hati-hati ya. Bisa, Ustaz. Ya langsung nyahut semua. Enggak juga sih, baru 2 orang. Apa tadi? Gaya gravitasi untuk benda ke bulan berarti G M benda kali M. Ini M bulan kali M benda, yang B ini bulan ya, per jarak dari benda ke bulan pangkat 2 sama dengan G massa bumi kali massa benda per jarak bumi ke benda pangkat 2. Ini G-nya kita coret, karena angkanya sama, terus massanya benda kita coret. Toh, berarti sisa massa bulan sama massa bumi. Sama yang jari-jarinya juga. Massa bumi adalah 81 kali massa bulan. Berarti di sini 81 M bulan per RB. Ini jarak benda ke bumi. Itu tadi kita simbolkan X. Berarti di sini X pangkat 2. Di sini massa bulan tetap per R dikurang X. Ini pangkat 2. Yang tadi kita simbolkan. Ini. Bisa? Baru MB-nya kita eliminasi. Berarti ini sisa 1, ini 81 kan. Berarti tulisnya kayak gini nih. 1 per R kurang X pangkat 2 sama dengan 81 per X pangkat 2. Ini kentara di tulisannya kan? Atau mulai aneh? Cuma terlalu kecil.
Ya, mau saya lebih besar sebenarnya, cuma kalau lebih besar takutnya nggak muat. Buat yang sedang saja. Nah, kayak gini. Kayak gini ya. Nah, bagaimana caranya supaya hilang kuadratnya ini? Ini sebenarnya caranya bisa kalian kuadratkan masuk, cuma kalau kalian kuadratkan masuk, itu angkanya jadi semakin sulit untuk, bukan angkanya jadi semakin sulit untuk, penyelesaiannya jadi semakin rumit. Karena yang muncul nanti itu persamaan apa nih yang saya mau bilang tadi? Persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut saja angkanya. Jadi caranya mengeliminasi kuadratnya ini yang di atasnya, jadi semuanya ini kita akarkan. Ini kita akar, yang sini juga kita akar. Jadi supaya hilang kuadratnya yang di bawah, tiap sukunya kiri dan kanan kita akarkan. Jadi akar 1, 1. Akar dari ini, nah berarti pangkatnya hilang kan? Berarti R dikurang X sama dengan akar 81 itu 9 per akar dari X pangkat 2 itu X. Kayak gini. Nah, setelah seperti ini baru dikali silang. Setelah dikali silang berarti X sama dengan 9R dikurang 9X. Terus X-nya ini pindah ruas. 9X-nya ini pindah ruas. Jadi positif kan? Jadi hasilnya itu 10X sama dengan 9R. Bisa? Berarti X-nya itu Bisa, Ustaz. sama dengan 9, R-nya baru kita kasih masuk. Kenapa saya tidak kasih masuk dari tadi? R-nya banyak sekali yang saya mau tulis. Angkanya saya tidak suka. Jadi saya masih simbolkan dalam bentuk R. Jadi 9 dikali 383 kali 10, 383 00 kali, kasih biasa saja, 000 kilometer per 10. Kalau per 10 berarti nolnya saya coret sama yang gini, berarti hasilnya 9 kali 383. Nah, itu saya keribetan juga itu. Oke, bunyi lagi. Oh iya kan, saya nggak ngitung ya. Saya mulai hang gitu. Nah, ini jawabannya. 3.447 km. 344 700 km. Saya ambil soal itu dari mana? Dari bukunya orang kan. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, Iya. Ustaz, itu buku yang tadi itu, ada buku online-nya punya? Tidak ada. Ya, Ini diperjualbelikan. Kalau yang buku Ustaz. itu dikasih keluar sama Kemdikbud, penulis.
Jadi gratis memang kalau yang online itu. Ustaz, Ya, ini direkamkan Ustaz. iya direkam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, ini soalnya astagfirullah. 3447. Ya ada. Cari. Kayak saya tidak tahu kan dari sini. Sudah ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, siapa yang mau berkorban jadi 5 orang itu? Ayo, siapa yang mau berkorban jadi 5 orang? Ustaz, Hah? kami diskusi dulu. Oh, diskusi dulu. Oke. Yang datang 29 orang dari 47. Saya ambil yang ada sekarang. Ustaz, 5 orang ini Al-Falak campuran Nur itu kan Ustaz? Iya. Kalau Nur tidak mau mengirim ya tidak apa-apa juga. Kalian Nur udah jago, udah mau ikhlaskan. Bilang Al-Falak ambil Jo. Asik. Kita Gak ada. Kenapa begini? Ya Allah. belum besar Ustaz. Saya mau print screen gak mau. Boleh kasih Pak. Tunggu dulu ya. Oh, masuk semua. Sistemnya bagaimana? Menakutkan nih barang. Sistem apa? Sistemnya kasih spoiler ke mereka dulu. Bagian sudah banyak keluar kemarin. Sistemnya dikasih jelaskan lagi. Ya, karena banyak kan yang belum tahu kemarin. Sudah pasang kok videonya. Tidak ah. Ustadz, Ya. Al-Falak sudah ada 3 orang. Iya sih. Berarti kita 2 orang Nur. Taruh di sini chat. Chat sini. Sabar. Diskusi. Tunggu Ustadz. Berdiskusi sebentar. Iya Nur. Fadel. Muncul dulu di grup. Salwalau Ansar. Oh, yang bicara yang ngirim. Wes, lagi bulan. Nama Mursid jadi Udah siapa? betul.
Anur, tidak ada yang dikirim Anur. Kita pasang 3 orang saja. Sabar. Padahal mungkin lebih padahal. Padahal nggak mau muncul. Aduh. Ya Ustaz. Ke grup dulu padahal. Kenapa? Ya Allah. Dari tadi Syar'i bicara tuh. Ustaz, kalau salah Ustaz seperti ini. Anda jangan ketahuan dong kalau Anda baru fokus. Aduh. Kau cari-cari orang, kenapa tidak kau saja? Setuju tidak, Syari saja. Weh, mana ini Anur, weh, cepat aja. Kasihan yang deg-degan. Terlalu lama deg-degannya. Iya ya, apa ya ini semua Anur ya. Ada perwakilan Ais, cuma 2 orang leh. Katanya cari saja Ustaz. Syar'i dengan ayo dong. Kita ketik di chat. Ya, Saya satu. Diskusi katanya dari Ustaz. ketik di chat. Muhammad. Kenapa kau ngegas, Syari? Ustaz, Ah. Iya, apa? soalnya berapa nomor? 1. Takut banget. Iyalah. Andi Ahmad sama siapa nih? Sama Syar'i. Sudah selesai. Iya. Sabar Ustaz, tidak Ustaz. Lama banget, kita taruh 4 orang saja. Anda kerja soal nanti tidak cukup waktunya nih. Cepat saya, astaga. Al-Falak mau ambil 4 orang, Ustaz. Kalau lama Oke, sekali ini Al-Falak Anur. kasih maju lagi 1 orang. Lama banget. Bilal pintar Weh, semua. kontestan siapa lagi ini? Kontestan yang mau ikut Al-Falak. Di grup siapa tadi? Tunggu. Ya, Mursid. Balak Syari. Oke, Mursid. Oh iya, musik semua. Ya Allah, namanya orang Amalia Mursid. Astagfirullah, sorry. Soalnya Oh my God. yang ini, yang salah ketik. Tunggu dulu. Yang ini. Ustaz, Nur 2 Ustaz, tambah Isma. Lambat. Oh, ada telat, me. Lambat. Aduh. Lambat dulu sih. Ini soalnya yang dibirukan. Nah, oh iya. Sampai jam berapa ini? 11.30 tuh? Oke. Ustaz, soalnya Tunggu. Saya mengetik. Ini nih. Ya, untuk pertemuan ini soalnya masih berasal dari sini ya. Pertemuan berikutnya soalnya sudah tidak berasal dari PPT ini. Ini kalian tidak buka kamera ya? Astaga. Sudah ditulis soalnya. Tunggu, Ustaz, mau di screenshot.
Buru, saya mau lihat yang kerja soal. Entar soalnya cuma dikirim ke orang lagi. Iya sih. Dikirim ke kakaknya yang kuliah di jurusan fisika, anak teknik. Atau ke mamanya yang guru fisika. Mak, bantu dulu, Mak. Asik. Ya selesai barang kita. Ini harus ditelusuri kayaknya nih berkeluarga nih. Sudah di screenshot. Iya, sudah Ustaz. Yang kerja soal buka kameranya. Ya Ustaz. Salah pakai HP, Kak. Sabar Ustaz. Ih, ya, sebentar. Ayo dong, buka kameranya. Tunggu Ustaz. Iya. Ustaz, boleh bertanya? Tanya apa? Itu cara kerjanya sama kayak yang tadi, Tahu? yang perbandingan. Ah, Kirain nanya apa? Cara kerja ternyata. Ya nggak ada yang buka kamera. Ini dianulir kah nanti akhirnya nih? Nggak ada yang buka kamera nih. Wah.
Berapa jawabannya? Cakar-cakar Ustaz. Ini Rahmat Haryadi tinggalnya di mana sih? Keluar masuk. Kelempar-lempar. Kan masuk lagi. Inilah ketua kelasnya. Lah,
Ini sisa 2 menit loh. Kok nggak ada yang kirim jawaban? Ya elah hening. Pada ngechat semua. Protes. Ayo dong, sisa 1 menit. Ya Allah, soal ini sudah sampai mana, nah? Udah sampai bulan. Kalau nggak ada yang kumpul di 10.32, berarti nilainya dikosongkan saja. Untuk ini tidak diambil nilainya.
Ya sudah ya, karena sudah lewat waktunya, jadi saya cukup sekiankan untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya